Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, gereja tidak pernah dimulai, tidak pernah berdiri, kecuali Roh Kudus turun ke atas 120 orang murid Tuhan, kemudian menyapu bersih abad 1 ini, begitu banyak umat Tuhan. Pada waktu Roh Kudus turun pada abad pertama, penduduk Yerusalem pada waktu itu hanya 200.000 orang saja, dan dalam kurun waktu 70 tahun, sekitar tahun 30 Masehi sampai 100 Masehi, separuh penduduk Yerusalem memutuskan untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Belum lagi perkembangannya dalam teritori. Mula-mula hanya dari Yerusalem saja. Kemudian Yudea, dalam penganiayaan yang luar biasa. Mereka pergi ke Samaria, lalu pergi ke Antiokhia, dan dalam kurun waktu 30 tahun saja, jemaat Tuhan berkembang sampai ke Eropa dan Spanyol, dan bagian timur laut, sampai ke Irak dan Iran, bagian tenggara sampai ke India, bagian selatan sampai ke Ethiopia, dan bagian barat sampai ke Libya. Roh yang memberi kehidupan, dan perubahan kehidupan, yang makin lama makin bagus, roh yang pertama-tama menghidupkan kita. Dalam kitab Roma pasal 8, ayat 1 dan 2, dan ayat 13, mengatakan, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dahulu, sebelum kita berada dalam Kristus, kita masih hidup di dalam hukum dosa dan hukum maut. Namun Roh Kudus telah memerdekakan kita. Pertama-tama, Dia menghidupkan kita dengan rohnya yang bekerja di dalam diri kita. Kemudian Dia mentransformasi kita, membentuk kita, makin lama makin mulia. Contoh pribadi yang mengalami karya-karya Roh Kudus, yang pada akhirnya, mereka mendapatkan fasilitas, dan menikmatinya dalam kehidupannya, adalah Rasul Paulus sendiri. Kita mengetahui persis, siapa Rasul Paulus. Dulu dia adalah orang yang sangat fanatik dengan agama Yahudinya. Dan ketika agama Kristen muncul, dan banyak orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus, dia menjadi salah satu orang yang paling giat, untuk membasmi semua orang Kristen. Namun ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak saat itu, Roh Kudus mentransformasi kehidupannya, makin lama makin baik. Roh yang menyangga kehidupan kita, pada saat kita mengalami pengalaman-pengalaman, yang seolah-olah meruntuhkan hidup kita, Roh Kudus akan menyangga kehidupan kita. Dalam kitab Roma pasal 8, ayat 28, mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Rasul Paulus yang sudah diubahkan oleh Tuhan itu, yang melayani Tuhan dengan sangat giat, dan dalam pelayanannya, banyak tekanan-tekanan hidup yang luar biasa. Dan dalam ayat ini, dia menyatakan pernyataan dalam ilham Roh Kudus. Istilah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dalam bahasa Yunani, ketika ditulis oleh Rasul Paulus, ini berbicara mengenai persoalan kehidupan, yang sudah jauh melampaui kekuatan hidup kita, bahkan menenggelamkan kehidupan kita, dan jika tidak ada pertolongan, minimal akan menjadi gila, kalau tidak, akan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Tetapi di dalam kitab 2 Korintus, Rasul Paulus bersaksi, bahwa oleh Roh Kudus, mereka menghibur orang-orang yang perlu dihibur, sedangkan mereka juga dalam keadaan yang perlu dihibur juga. Izinkan Roh Kudus menyangga kehidupan kita, maka Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Setiap orang percaya, wajib untuk melayani Tuhan. Hanya seringkali di kalangan anak muda, banyak orang berpikir, jika melayani akan sengsara, akan menambah masalah, dan hal yang lainnya. Namun hal itu sangatlah keliru. Paulus mengatakan, bahwa ketika mereka di dalam pelayanan, mereka ditempa, didera, seringkali tidak makan, tetapi Rasul Paulus bersaksi, bahwa Roh Kudus adalah kekuatannya, sehingga dia memutuskan untuk melayani dengan lebih giat, karena Roh Kudus yang memberdayakan, bukan dengan kekuatan manusia, karena kekuatan manusia terbatas, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, karena Roh Kudus mampu memberdayakan kita di dalam pelayanan, sehingga kehendak Tuhan dalam kehidupan kita akan terwujud secara sempurna. Mari kita menikmati karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, karena Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan dan perubahan. Roh Kudus yang menopang segala kelemahan kita, dan Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan dan kuasa, untuk kita dapat menjadi saksi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.